Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan lebih lanjut tentang instrumen hukum nasional HAM menurut konstitusi di Indonesia. Next. Pokok bahasan kita yang pertama adalah sejarah pemberlakuan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia pasca kemerdekaan. Untuk pemikiran hak asasi manusia adalah setelah kemerdekaan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pada periodenya hak asasi manusia semakin berkembang dan menekankan kepada hak-hak mengenai yang pertama hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat, terutama pada parlemen pemerintahan. Yang kedua, self-determination yang artinya hak untuk merdeka, dan yang terakhir tentang hak kebebasan untuk berserikat melalui suatu organisasi politik yang telah didirikan. Di sini terdapat beberapa periode dari pasca kemerdekaan, yaitu 1945 sampai sekarang. Saya akan menjelaskan yang pertama dari periode 1945 sampai 1950. Di tahun ini, pemikiran hak asasi manusia pada awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk memerdekakan diri atau self-determination. Hak kebebasan berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Yang kedua, ini di periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini telah menekankan kepada kebebasan dalam berdemokrasi secara liberal dan berfokus kepada kebebasan individu. Next. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Dan pada periode ini juga HAM masih belum mendapatkan perkembangan yang cukup luas. Yang artinya pemerintah melakukan pemasungan terhadap HAM. HAM biasanya berpusat pada hak sipil, seperti hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan aspirasi melalui tulisan. Jadi di sini masih lisan masih belum diterapkan. Di periode yang keempat adalah periode 1966 sampai 1998. Sudah dapat diketahui pada periode ini adalah periode pada masa pemerintahan Bapak Soeharto. Di periode ini sangat berkembang. Kenapa? Karena di sini dimulai dan diberikannya hak uji material dari Mahkamah Agung dan pemikiran HAM tidak lagi hanya sekedar wacana saja, melainkan sudah dibentuk dengan lembaga penegakan hukum yang telah berlaku. Jadi di periode-periode sebelumnya masih belum diperhitungkan oleh pemerintah, masih belum ditindaklanjuti lebih jauh mengenai hak asasi manusia. Namun di periode di masa pemerintahan Bapak Soeharto ini, hak asasi manusia sudah bisa ditindaklanjuti dengan melakukan hak uji materi di Mahkamah Agung dan sudah dibentuk lembaga penegakan hukum. Itu adalah suatu bentuk pemberlakuan HAM di Indonesia, perkembangan pemberlakuan HAM yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir periode 1998 sampai sekarang di masa pemerintahan Bapak Jokowi. Pada periode sekarang, dari dulu sampai sekarang, dari tahun 1998 ini, periode HAM telah mendapatkan perhatian resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin hak asasi manusia dan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi sudah lebih berkembang dari periode sebelumnya. Periode sebelumnya hanya membentuk lembaga hukumnya, lembaga penegakan hukum, yang sekarang sudah dibentuk undang-undang khusus, undang-undang positif yang berlaku, sehingga semakin kuat, substansinya juga semakin konkret dan tidak abstrak. Sudah dapat disimpulkan bahwa dari sejarah pertama sampai akhir ini pemerintah masih belum melihat yang dari zaman pasca kemerdekaan itu pemerintah mulai melek
terhadap hak asasi manusia itu pada zaman di periode 1966 sampai 1998 sehingga sekarang ini. Untuk lebih lanjutnya mengenai amandemen Undang-Undang 1945, boleh mungkin ada pemateri lain yang membaca. Yang kedua yaitu perkembangan HAM setiap amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari sekitar 120 konstitusi di dunia, ada 80% diantaranya memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia. Yang utamanya yaitu pasal-pasal dalam DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perkembangannya itu untuk konsekuensi tata pergaulan bangsa-bangsa sebagai bagian dari komunitas internasional. Utamanya melalui organ Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dideklarasikan hak asasi manusia dalam DUHAM 1948. Yang kemudian diikuti sejumlah konvenan maupun konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Terus bertahap diadopsi oleh negara-negara sebagai bentuk pengakuan rezim normatif internasional yang dikonstruksi untuk menata hubungan internasional. Dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 lahir sebelum DUHAM, memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif. Karena sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Next. DUHAM 948 kemudian diadopsi oleh Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1950, konstitusi tersebut merupakan konstitusi yang berhasil memasukkan seluruh pasal hak asasi manusia dalam DUHAM. Pada tahun 1959, Soekarno melalui dekret presiden mengembalikan konstitusi pada Undang-Undang 1945. Dan seperti pada awal disusun, lahirlah kembali pengaturan yang terbatas dalam soal hak-hak asasi manusia. Dalam sisi inilah, demokrasi ala Soekarno telah memperlihatkan adanya otoritarianisme sehingga banyak kalangan yang menganggap demokrasi menjadi kurang sehat. Di saat rezim Orde Baru, di bawah kuasa Soeharto, konsepsi jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 justru sama sekali tidak diimplementasikan. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dikebiri atas nama stabilisasi politik dan ekonomi. Artinya kita tidak bisa mengeluarkan pemikiran kita secara gamblang. Dan hal tersebut nampak jelas dengan kasus seperti simpatisan PKI di tahun 1965 sampai 1967. Meskipun jaminan hak asasi manusia telah diatur jelas dalam konstitusi, tidak serta-merta di tengah rezim militer otoritarian akan implementasikannya, seiring dengan teks-teks konstitusional untuk melindungi hak-hak manusia. Next. Setelah situasi tekanan politik ekonomi yang panjang selama kurang lebih 30 tahun, desakan untuk memberi jaminan hak asasi manusia pasca Soeharto diakomodasikan dan dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal di dalam
nyatanya cukup memberikan pengaruh pada konstruksi pasal-pasal dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada perubahan kedua, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang memasukkan jauh lebih banyak dan lengkap pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Bandingkan saja kesamaan substansi Undang-Undang 1945 dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 untuk memudahkan memahami substansi pemetaan berikut secara rinci mengemukakan pasal-pasal berbasis pada kualifikasi struktur konstitusi dan pemilahan substansi hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Next. Mungkin ada pemateri yang mau mengisi? Baik, saya selanjutnya. Korelasi UU nomor 32 tahun 1999 tentang HAM dengan pasal 28 AJ Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan mendasar dalam amandemen UUD 1945 adalah pengaturan yang cukup komprehensif terhadap tentang jaminan hak warga negara yang diatur pada pasal 28, pasal 28A, pasal 28J, pengaturan rinci jaminan hak-hak warga negara. Pasal 28A ini memuat hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, 1. Hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. 2. Hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 3. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Dan 4. Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, 1. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 3. Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 4. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D memuat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Hak atas status kewarganegaraan. Next. Pasal 28E. 1. Hak bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. 2. Hak memilih pendidikan dan pengajaran. 3. Hak memilih pekerjaan. 4. Hak memilih kewarganegaraan. 5. Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 6. Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 7. Hak atas kebebasan berserikat. 8. Hak atas kebebasan berkumpul. 9. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F memuat tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dan 2. Berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G. 1. Hak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. 2. Hak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H. 1. Hak hidup sejahtera lahir dan batin. 2. Hak bertempat tinggal. 3. Hak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Lanjut, ah. Empat, hak memperoleh pelayanan kesehatan. 5. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 6. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 7. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat 1 memuat tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk tidak disiksa. 3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. 4. Hak beragama. 5. Hak untuk tidak diperbudak. 6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. 7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal 28I ayat 2 memuat tentang 1. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. 2. Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Next. Dari kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi. Dan satu hal yang perlu kita ketahui serta ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, hak asasi manusia telah diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap peraturannya telah tertera dalam pasal-pasal di atas, dan di mana setiap bentuk pelanggaran HAM yang baik dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Tuntutan untuk menegakkan HAM ini sudah sedemikian kuat, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan dari dunia internasional. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama. Penghormatan dan penegakan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elit politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negaranya dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik. Dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang. Demikian kesimpulan yang dapat saya tangkap. Terima kasih. Terima kasih semuanya untuk semua pemateri yang sudah menjelaskan
tentang 3 poin penting tentang instrumen hukum, tentang instrumen hak asasi manusia, mulai dari sejarah dan implementasi dari undang-undang hak asasi manusia itu sendiri. Saya harap juga mulai sekarang juga kita bisa melakukan penegakan hak asasi manusia dari diri kita sendiri, karena sudah diatur juga dalam amandemen keempat di Undang-Undang Dasar 1945, dan juga ada di sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan lebih lanjut mengenai instrumen hak asasi manusia ini, silakan tulis di kolom komentar di Google Classroom, sehingga nanti kita bisa membaca serta memfilter pertanyaan-pertanyaan mana yang akan kita jawab. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.